Mau kemana hari ini? Mau ke kota Casablanca. Ada fan store di sana, mau ngambil produk karena selama PSBB ini nggak ngambil produk, jadi terpaksa harus ngambil di Jakarta biar simple. Dari kemarin nggak bisa ngambil karena memang sekarang store-nya itu dibatasin, nggak boleh terlalu banyak ke dalam, orang masuk ke dalam, jadi rider khusus bisa ngambilnya Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu nggak boleh ngambil karena diutamakan untuk customer. Sekarang kita jalan ke sana. Sebenarnya nggak tahu jalan sih, tapi coba cek di Google Map. Dan mudah-mudahan nggak macet. Yuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. 32 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak macet. Ya. Alright. Terus ini si cerita fans ini gimana ya? Tiba-tiba bisa jadi masuk fans. Asalnya apa aja sih? Dulu sponsor saya tuh yang sepatunya ada di DC, lama 8 tahun saya di DC Shoes. Terus udah gitu dengan perkembangannya fans masuk ke Indonesia dan dia punya program, terus ya beberapa referensi memang yang pernah dikatakan oleh manajer saya di fans itu banyak banget orang yang referensinya pengen disponsorin sama fans gitu dari Indonesia ini. Jadi fans itu sebenarnya kan produk Amerika nih, dia punya distributor semua yang kayak fans Indo, fans SG, Singapura, terus Malaysia dan lain-lainnya lah banyak. Jadi memang SOP-nya itu harus punya rider dan lain-lain. Terus kebetulan saya memang waktu itu dekat sama manajernya, jadi ya itulah kepentingannya, dekat juga bisa kenal, sama-sama tahu. Jadi ketika fans mau nge-sponsorin itu mereka ingat gitu, oh ya Pevi nggak ada sponsor sepatu nih, dan masih ngobrol-ngobrol santai. Terus mau nggak masuk ke fans, tiba-tiba yang ditawarin nggak ada istilahnya kontrak apa segala macam. Ya saya pikir sepatu itu memang sangat sangat krusial banget nih ketika kita main skateboard, sangat dibutuhin banget. Jadi saya pikir untuk ya udah yuk kita join aja dulu ke flow aja, di flow kayak ngasih produk doang gitu dan lain-lain. Tapi semakin kesini kita tunjukin ada feedbacknya ke mereka, terus rewardnya apa gitu dari mereka juga. Jadi sama-sama saling kolaborasi dengan baik. Alhamdulillah dari komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik, dan fans sampai sekarang udah jalan ke 3 tahun dan udah bener-bener fokus. Dia udah bener-bener punya tim yang bagus. Selain Pevi juga ada Mario, ada Ruby, ada banyak lah, ada Aldi, ada yang lain-lainnya. Nah sekarang yang saya rasakan nih paling enak itu disponsorin sepatu itu sama fans. Jadi kenapa sama fans? Tapi memang bener-bener real fans itu, dari mulai kita mau apa, kita punya program apa, kita tinggal ajuin dan itu nggak ribet sama sekali. Terus apalagi masalah produknya, masalah produk itu fans yang paling enak kita bisa ngambil di store seperti ini gitu. Kita lagi jalan mau ke toko fansnya, kita tinggal telepon manajernya, terus ya tinggal ngambil produk kalau ada size-nya, kalau nggak ada size-nya ya jangan dipaksain gitu. Jadi memang fans itu the best, gampang, apapun sama dia mudah gitu. Gimana sih caranya misalkan sih kayak kan skater tuh pengen dapat sponsor gitu? Itu sih sebenarnya pola pikir yang salah. Kalau misalkan kita baru main skateboard terus tiba-tiba pengen dapat sponsor, sebenarnya kalau di zaman dulu nih kita sama Firmando, sama GMP itu sama sekali nggak pernah mikirin pengen dapat sponsor ketika lagi main skateboard, maksudnya lagi baru-baru kelas amatir lah. Tapi kita itu fokus sama latihannya, bukan sama sponsornya. Jadi latihan dulu, fokus, emang bener-bener tiap hari main skateboard, terus ikutan pertandingan. Karena sponsor itu dulu, pada zaman dulu itu nggak ngelihat
kalian mau jago segimanapun tetap pasti susah cari sponsor. Tapi kalau misalkan kalian ikut pertandingan nih terus juara atau enggak berpotensi di pertandingan itu, nah sponsor bakalan ngelirik kalian. Jadi kalau sarannya kalian ngelihat teman-temannya yang baru belajar main skateboard atau yang memang masih di beginner pengen dapat sponsor, jangan dipikirin dulu, karena kalau kalian jago sponsor yang akan ngikutin kalian. Dan zaman sekarang ini ya memang harus rajin juga ya digitalnya, ngeliatin uploadnya, triknya apa gitu. Terus penampilan kalian juga memang layak nggak untuk disponsorin, memang apa ya, pantas nggak jadi brand ambassador. Jadi yang hal poinnya adalah tetap kalian fokus dulu dari main skateboardnya dulu, baru sponsor yang akan ngikutin kalian gitu, sponsor yang akan datang sendirinya. Jadi jago juga belum tentu dapat sponsor. Nah, jago banyak sih teman-teman saya yang jago banget tapi nggak dapat sponsor gitu. Karena ya memang mungkin kurang entertain, terus apalagi ya kurang sosialisasi sama orang, mungkin tidak terlalu dikenal, tapi dia dikenal sebagai yang jago itu hanya di daerahnya sendiri gitu. Jadi memang perlu banget kalian nih kalau misalkan udah PSBB terus normal lagi pertandingan di mana-mana, kalian ikutan aja, jangan pikirin kalian bakal ya ntar juga yang menang itu lagi katanya kan. Terus yang menang ngapain kita jauh-jauh. Jadi dulu saya sama geng Tegalega itu nggak pernah sama sekali mikirin yang menang akan siapa, tapi gua harus ikut pertandingan, mau nggak mau gua harus main maksimal di situ, tampil lah istilahnya. Jadi nggak peduli yang menangnya mau siapapun, tapi alhamdulillah kesempatan menang sering didapetin sama teman-teman gitu, sama Firmando, sama Ega, sama saya, sama Dom, Gea, Anjar. Jadi memang bawaannya fun aja, nggak usah harus jadi beban gitu, harus ikutan pertandingan ntar juga yang menang itu lagi itu pola pikir yang salah menurut saya. Untuk skater sekarang nih yang langsung orientednya gue jago, gue udah ikutan apa namanya pertandingan, terus kalau dapat sponsor ya pasti harus dibayar gitu, orientasinya udah. Nah ini Pevi nih udah 3 tahun disponsorin sama fans, dibayar nggak? Saya alhamdulillah di tahun ini dibayar, tapi dari 2 tahun ke belakang itu emang bener-bener ya, yang pertama memang brandnya fans gitu, siapa sih yang nggak mau disponsorin fans gitu kan. Dan kebutuhan apa ya, teknologi sepatunya juga luar biasa, emang pantas banget buat skate, memang sepatu skate gitu. Nah untuk anak-anak sekarang itu yang saya rasain, dulu saya waktu di zaman di Hellwood Skateboard kan sempat nih nge-hire untuk sport rider, sponsorin orang. Nah kadang-kadang belum apa-apa mereka udah mau nggak disponsorin sama fans, terus mereka malah nanya, om, bang gitu, belum om sih bang, kapan nih kira-kira mau dikontrak, terus digaji nggak berapa, terus produknya berapa banyak, dan lain-lain lah. Dan itu bukan 1 orang 2 orang, itu banyak banget. Saya ngobrol-ngobrol diskusi sama teman-teman juga yang punya brand. Emang zaman sekarang itu orientasinya main skateboard itu duit gitu, disponsorin kita bisa dapat duit, memang harus itu, cuman jangan jadi patokan yang hal yang paling utama gitu. Jadi kita main skateboard itu buat apa sih? Awalnya memang main skateboard itu untuk fun gitu. Ketika dapat sponsor ya apapun itu, apalagi kita juga belum bisa ngasih apa-apa sama sponsor, kita cuman istilahnya jago daerah, jago kandang, terus udah minta gaji ini gaji sana. Menurut saya sih terlalu dini ya, terlalu cepat gitu. Jadi sabar, kita tunjukin dulu apa feedback kita ke sponsor, kita buat apa sih sama sponsor itu gitu. Jangan sampai sponsor itu ilfeel duluan di depan gitu, belum apa-apa dia udah minta ini minta itu. Terus kadang-kadang kalau misalkan papan skateboard baru dikasih berapa lama udah ngomongnya patah, terus udah coak lah apa segala macam. Men, gua dulu main skateboard papan itu sampai kotak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman juga berpikiran kalau wah PV Permana nih enak banget nih, sepatu dikasih banyak, sponsor banyak,
terus apa segala macam, tinggal minta terus digaji apa segala macam sampai bisa dapat PNS. Gila perjuangannya tuh, kalau teman-teman saya yang lama itu tahu gimana perjuangan saya dari papan beli waktu itu di GEA 200.000 yang udah kotak, terus bannya yang satu, yang dua mereknya apa, yang dua lagi mereknya apa, truknya yang truk depan merek apa, truk belakang merek apa, itu tuh tanpa mengeluh. Dan tambahan nih buat kemarin ngobrol di Elbrix nih, 35.000 ke Elbrix. Memang waktu untuk zaman sekarang 35.000 mahal nggak sih 35.000? Ya, relatif sih. Relatif ya, relatif. Tapi dulu yang saya rasain, saya bayar ke Bukit Skatepark itu 3.500. Tapi memang benar gitu, Bang, saya nggak punya uang. Memang benar, saya juga dulu nggak punya uang. Main bayar tiket 3.500 pun saya kadang-kadang kabur nggak bayar gitu. Tapi gimana caranya maksain diri gitu untuk bisa tetap main ke bukit gitu. Kita banyak teman bisa minta uang 500 jadi deh satu tiket ke bukit gitu kan. Nggak punya ongkos, di rumah ada sepeda, jaraknya seberapa ya, pokoknya dari, kalau orang Bandung nih tahu nih, dari Taman Kopo Indah sampai ke Geger Kalong itu jaraknya kan edan eling gitu kan. Sampai Geger Kalong itu kan nanjak jalannya. Aku pakai sepeda jalan sampai keringetan, hitung-hitung dianggapnya ini pemanasan aja. Ya dari sampai nanjak pakai sepeda, terus perjalanannya aja kalau nggak salah itu 2 jam pakai sepeda baru sampai bukit. Udah nyampe bukit baru keringetan apa segala macem. Teman-teman saya nanya, dari mana Pev? Dari rumah pakai sepeda, sampai kaget lah mereka gitu. Jadi perjuangannya teh memang perjuangannya tuh memang bener-bener dirasakan gitu. Tapi karena memang bawaannya main skateboard itu pengen cari fun ya, jadi ke bawah fun gitu. Apapun hal yang dilakuin itu ke bawah fun. Sekolah siang jauh dari tempat main skateboard, itu bener-bener pulang sekolah itu langsung lari ke kantin bawa papan skateboard, nyetrit tuh riding pakai skateboard sampai ke Tegalega. Itu tiap hari saya lakuin gitu. Salah sepatu, dulu sepatu saya udah bolong sampai kos kakinya kelihatan gitu kan, sampai ditambal pakai ban dalam sepeda, terus pakai aralit untuk nambal skateboard juga bisa tuh pakai aralit. Sepatunya juga ditambal pakai ban dalamnya sepeda, itu biar enak gitu, biar nggak sakit ke kaki gitu. Itu lama men, perjuangan itu tuh lama banget, sampai memang bener-bener waktu itu punya sponsor sepatu, ataupun sebelum punya sponsor sepatu itu memang ada aja temen yang mau ngasih gitu. Gimana? Jadi lah memang nggak segampang yang orang lihat PV Permana enak sekarang. Jadi memang perjuangannya pun menggila sih memang. Ya itu harus dicontoh untuk segi pride-nya lah, segi punya darahnya ke skateboard gitu. Cuman kalau sekarang kan mungkin lebih enak gitu kan, uang jajan lebih besar, terus segala-gala istilahnya bisa kendaraan mudah, ada Gojek, ada apa yang lebih murah lagi, banyak lagi gitu. Jadi memang jangan alasan nggak punya uang, jangan alasan nggak punya tiket untuk masuk ke skatepark, untuk latihannya, biaya dan lain-lainnya. Dan kalian memang kalau memang benar-benar nggak punya uang kan, kadang-kadang orang itu berbeda-beda gitu. Kalian bisa main di mana aja kok. Yang penting niat, punya darah skateboard untuk pengen jago, untuk bisa maksain. Kalau bisa landing trick itu harus dipaksain memang awal-awal gitu. Jadi semua itu penuh perjuangan, bukan hanya untuk di skateboard aja, untuk di olahraga lain atau untuk di bidang lain pun sama. Skateboarding is fun ya. Skateboarding is not crime. Oh ya betul, itu betul bisa. Selama PSBB baru ke mall lagi di Jakarta. Dan
Kemarin pas ke Bandung sempet main ke PVJ ambil sepatu. Tapi Jakarta kayaknya lebih mengerikan atau enggak ya? Ini dia fan store. Udah lama banget nggak ke fan store ya. Aduh. I'm coming. Kita rampok ya yang ada di dalam sana, kita rampok sekarang. Sudah ada telepon dari Pak Joshua mengambil buat rider. Oh, bentar ya Kak, buat rider sama siapa? Pevi. Kasih bentar ya. Ya, makasih. Kemarin sih udah ngetek sepatu yang ini nih buat kondangan. Tapi udah di PVJ. Ntar kita minggu depan kita ke PVJ, kita ambil. Udah di tag ya, tinggal ambil doang. Jadi sekarang kita ambil yang Fanskate. Mana Fanskate? Oh, di sana. Astaga. Ya udah lah, ya. Boom. Ini mah cocok buat Alif ya. Hah? Takut bisa nih tuh. Mana ya? Ini sih kemarin enak banget nih main skateboard pakai ini karena Ada ollie pad ya? ada ollie padnya di sini dan soalnya juga slip on rasa ini rasa mangga, slip on rasa sepatu skate yang gemuk. Wow, teknologi tuh. Jadi gue buka dulu deh ya. Boom, ini sepatu barunya Vans. Ini namanya Vans Skate Pro sih, cuman bukan pro model, jadi dia memang khusus buat skateboard karena kalau masalah skateboard biasanya dari tali sepatunya suka copot, suka putus. Kalau ini lu pakai ini dijamin nggak akan pernah bermasalah dengan tali sepatu nih. Terus ininya juga soalnya juga udah nggak bisa dibuka karena emang udah di-create untuk skateboard. Empuk banget nih, parah. Cobain size 8 ya. Jadi ambilnya yang ini akhirnya. Nah, tasnya pas buat handphone, dompet, sama vape, sama liquid di sini. Ini pas. Akhirnya udah selesai ngambil barang, udah milih barangnya. Ini fansnya running shoes, ultra range. Cocok banget buat nanti main golf. Ini buat skate biasa, yang comfy tapi versi bukan yang pro nya. Kalau ini emang udah cinta mati gua sama Cima Pro itu 2 kali dipakai main lah baru yang well banget, tapi yang pertama kali dipakai main udah juara banget. Kali ini di Jakarta cukup memuaskan, kemarin main di L-Bricks juga seru banget di L-Bricks. Terus tadi udah ngobrol-ngobrol juga di mobil tentang perjalanan bagaimana saya punya sepatu bolong apa segala macam sampai ditambal sama ban dalam itu. Sekarang udah dapat sepatunya, terus kaosnya juga tadi gara-gara ada tulisan Fans of the World gede jadi saya ambil. Mungkin kita akan ambil lagi barang yang di PVJ Bandung, Fan Store yang di PVJ. Terus kita akan coba rampok lagi ke Post Brand sama ke Blue Chambers. Kita ambil celana. Oke guys, see you the next rampok barang. Oke, see you guys.
kita akan pulang ke Bandung